Selamat datang kembali. Kali ini kita bahas materi yang coba menyederhanakan perjanjian Versailles ya, buat orang yang baru kenal sejarah. Sumbernya dari Macmillan, teks perjanjian sama Britannica. Oke, langsung aja kita lihat gimana biar lebih kena. Yang pertama nih, kayaknya kedalaman infonya perlu disesuaikan lagi deh buat pembaca awam. Gimana menurut Anda? Iya, betul itu. Saya lihat ada usaha kasih detail ya. Bagus sih niatnya pakai Macmillan atau teks asli. Tapi buat yang baru mulai, ini bisa agak overwhelming gitu ya. Jadi malah bingung ya, mana inti mana tambahan. Nah, itu dia. Detail teknis soal pasal perjanjian atau rumitnya negosiasi itu bisa bikin gambaran besarnya jadi kabur. Mereka jadi susah misahin, ini poin kuncinya apa sih gitu. Oke, jadi sarannya lebih ke prioritas ya. Fokus ke poin utama dulu, dampak utamanya apa. Mungkin pakai Britannica gitu sebagai dasar. Tepat sekali. Britannica itu kan ringkas ya. Jelaskan konsep intinya dulu. Reparasi itu apa, kenapa Jerman bayar, dampaknya secara umum gimana, itu dulu aja. Iya iya. Kalau udah paham kerangkanya, baru deh kita bisa kasih sedikit bumbu dari Macmillan. Bukan detail angka reparasi yang bikin pusing ya, Oh, oke. tapi mungkin kutipan singkat yang gambarin suasana tegang pas bahas isu itu, biar ada rasanya. Tapi ya itu, hindari perdebatan angka yang jelimet. Sip sip. Terus buat Liga Bangsa-Bangsa gimana? Mungkin definisi singkat dari Britannica udah cukup kuat buat pengantar. Apa tujuannya? Gitu aja dulu, nggak usah terlalu dalam. Oke, poin pertama soal kedalaman info ya. Nah berikutnya soal alur ceritanya nih. Gimana biar lebih ngalir dan gampang diikuti sama pembaca baru? Nah ini nyambung sama yang tadi sih. Sekarang ini kadang terasa lompat-lompat. Dari ringkasan ensiklopedia, tiba-tiba masuk ke analisis mendalam Macmillan, terus kutip dokumen hukum. Jadi kayak potongan puzzle yang belum nyambung ya? Betul, buat orang yang belum punya kerangka pemahaman bisa jadi bingung, ini hubungannya apa ya gitu. Kurang terasa benang merahnya yang jawab kenapa sih ini penting di tiap bagian. Oke. Terus solusinya gimana? Mungkin bikin narasi yang lebih jelas gitu ya? Iya, bangun narasi. Bisa kronologis, urut waktu, atau tematik per isu. Mulai aja dari konteksnya dulu. Kenapa perjanjian ini perlu ada? Akhir Perang Dunia Pertama kan? Ambil dari Britannica atau pengantar Macmillan gitu ya? Bisa. Terus kenalin tokoh utamanya siapa aja. Tujuan mereka ke Paris ngapain. Wilson, Clemenceau, Lloyd George, itu kan ada di Macmillan. Oke. Terus soroti beberapa hasil pentingnya, poin-poin utama dari perjanjian. Bisa diringkas dari Britannica, misalnya Jerman kehilangan wilayah apa, harus bayar ganti rugi. Dan diakhiri dengan signifikansinya ya? Dampak jangka panjangnya apa? Persis, jadi ada awal, tengah, akhir yang jelas. Misalnya nih, mulai dengan cerita, oke, Perang Dunia Pertama selesai, dahsyat banget. Nah, para pemimpin dunia kumpul di Paris buat bikin aturan damai. Oh gitu ya? Lebih kayak cerita? Iya, terus kenalin dikit tokoh kuncinya, isu besarnya apa, nasib Jerman, peta Eropa baru, gitu kan? Info bisa dari Macmillan atau Britannica. Lalu sebut hasil konkretnya, Jerman kehilangan ini, bayar itu. Nah, tutupnya Bari jelasin kenapa ini penting. Misalnya, gimana perjanjian ini malah jadi bibit konflik baru, atau warisannya apa. Jadi nggak cuma daftar fakta. Oke, jadi kalau dirangkum ada dua saran utama ya. Pertama, sesuaikan kedalaman info buat pemula. Pakai Britannica buat dasar, Macmillan buat ilustrasi aja, jangan detail rumit. Betul, fokus ke konsep inti dulu. Kedua, bangun alur cerita yang lebih jelas. Bisa kronologis atau tematik. Biar pembaca ngerti runutannya dan kenapa ini penting. Jadi kayak ada ceritanya gitu ya. Sip, intinya gitu. Mudah-mudahan masukan ini bermanfaat ya. Kami tunggu loh hasil revisinya kalau mau dibahas lagi. Tentu, silahkan kirimkan kembali untuk telaah selanjutnya.